Andrew Wood dengan permasalahan narkobanya, jika ditelusuri jauh ke belakang, ternyata keduanya memiliki tautan sejarah yang panjang. Wood baru berusia 12 tahun ketika dirinya mencoba untuk kali pertama meminum minuman yang memabukkan dan menghisap ganja. Beranjak 15 tahun usianya, Wood mulai mengakrabkan diri dengan mushroom dan LSD. Lalu ketika usia injak 20-an, sebagai bagian dari lifestyle ala rockstar yang kadung melekat padanya, Andrew Wood mulai menggantungkan kebahagiaannya melalui jarum suntik untuk menyelundupkan heroin ke dalam pembuluh darahnya. Disinyalir, yang menjadi penyebab Wood makin intens pakai narkoba adalah karena buruknya self-esteem pada dirinya. Dalam artian, Wood merasa insecure dengan potensi dan bakat yang dimilikinya, yang baginya terasa jomplang dan gak seberapa jika disandingkan dengan rekan-rekannya yang lain di Mother Love Bone. Citra diri negatif yang diciptakan oleh kepalanya itu berimbas memunculkan ketakutan-ketakutan irasional yang kemudian coba diatasi oleh Wood dengan tameng rockstar lifestyle. Dan bukan malah mengkerdilkan ketakutan-ketakutan irasionalnya dengan menyuntikkan heroin, hal itu justru berdampak membuat ketakutan-ketakutan tersebut tumbuh menjadi monster yang mengerikan di kepalanya yang pada gilirannya melahap kesadaran diri sepenuhnya. Efeknya di saat Wood sedang tidak pakai, dia jadi semakin gentar dan insecure dengan rekan satu bandnya yang ambisius dan sangat kompeten. Hal itu dituturkan oleh teman satu kosnya, yakni Chris Cornell. Andrew Wood memandang Stone dan Jeff sebagai orang yang benar-benar terorganisir dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Lebih lanjut, Cornell menuturkan, itu mengintimidasi dan membuat Andrew Wood ketakutan. Stone Gossard memberikan statement personalnya dalam film biografi berjudul Malfunction: The Andrew Wood Story. Itu adalah band yang sulit bagi Wood. Mother Love Bone dipenuhi dengan orang-orang ambisius yang mengejar pencapaian tertinggi. Ada banyak rivalitas dan memunculkan banyak ketegangan, kata Stone Gossard. Dan sayangnya, Wood jadi semakin ketergantungan dengan zat kimiawi itu dikala dia dan band hanya selangkah lagi melabrak selera pasar dengan karya-karya otentiknya. Di titik yang mengkhawatirkan inilah, baik keluarga, pacar, dan kawan-kawan terdekatnya mulai mengintervensi dan membujuk Wood untuk rehab. Dia kemudian manut dan memeriksakan dirinya ke rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Valley di Monroe, Timur Laut, kota Seattle. Rekan-rekannya di Mother Love Bone juga mendukung keputusan tersebut. Namun kabarnya, dukungan mereka untuk kesembuhan Wood kurang totalitas. Sebab pada saat Wood direhabilitasi, Mother Love Bone sedang menggarap rekaman yang rencananya bakal diperuntukkan untuk debut album Evil. Dan sekalipun ujungnya Wood tetap berhasil menunaikan tugasnya tepat pada waktunya, tentu saja masalah kecanduan dan rehabilitasi yang dijalani oleh Wood sedikit banyak menghambat proses penggarapan album tersebut. Pergunjingan mengenai para personil Mother Love Bone yang gak mengkonfrontasi permasalahan kecanduan dari sang vokalis dibeberkan oleh pacarnya Andrew Wood pada saat itu, yakni Mbak Sana Lefonte. Sana mengenang kembali kejadian-kejadian dramatis di masa lalu ketika Wood yang semestinya sedang menjalani program rehabilitasi kepergok olehnya masih menggunakan heroin. Malam itu, di pelataran apartemen mereka, Wood berdiri dan terisak dalam tangis di hadapan Sana sembari berkata, "Inilah aku, bantu aku berhenti, aku akan mati." Dan dikala Sana nyaris putus asa dan pesimis akan kesembuhan Andrew Wood, ia coba memberitahu personil Mother Love Bone yang lain bahwa pacarnya butuh dukungan moral dari mereka. Namun, dibanding memberikan perhatian sebanyak yang seharusnya untuk Wood, personil Mother Love Bone yang lain justru lebih memfokuskan perhatian mereka pada kontrak rekaman yang harus segera dituntaskan. Mereka tidak mau mendengarkan saya. Yang ingin mereka bicarakan hanyalah kontrak rekaman. Saya mencoba memberitahu mereka bahwa penyakit Wood kambuh, tapi tidak satupun dari mereka yang mau menghadapinya. Saya sendiri saat itu masih bau kencur, baru berumur 21 tahun, dan tentunya saya kewalahan jika menangani itu sendirian, kata Sana. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Andrew Wood tentu telah berupaya semampunya sebisa mungkin menjauhkan diri dari narkoba. Namun ketika Sakau mendesaknya dengan rasa sakit yang begitu ngeri untuk dirasa,
Andrew Wood kembali melenyapkan kesadaran itu melalui zat-zat yang kian merusak dirinya. Dan dalam kondisi yang on-off itu, Andrew Wood sempat memberikan pernyataannya pada sebuah wawancara untuk mempromosikan perilisan album Apple yang akan datang. Jika Mother Love Bone tidak menjadi band yang mewajahi generasi 90-an, saya akan membentuk band lain yang akan menjadi band tersebut. Tapi begitu ironis dan tragis, Andrew Wood bahkan tidak hidup cukup lama untuk sempat menyaksikan rekaman albumnya dirilis. Andrew Wood meninggal dunia hanya beberapa hari menjelang debut album Mother Love Bone dirilis. Pada hari di mana Wood menjemput kematiannya, yakni 16 Maret 1990, Andrew Wood dan Jeff Ament berencana untuk pergi nge-gym bareng. Namun rencana olahraga bersama itu dibatalkan lantaran Jeff Ament mendadak merasa nggak enak badan. Wood kemudian kembali ke apartemennya dan membiarkan tubuhnya merasakan puncak dari rasa senang berkat dopamin yang meletup nggak karuan usai dirinya menyuntikkan heroin dengan dosis tinggi. Pada malam ketika sang pacar pulang ke apartemennya, dia mendapati Andrew Wood tengah berbaring terlentang di atas ranjang. Sana coba menggoyangkan tubuh Wood dan berharap itu dapat membangunkannya. Akan tetapi, Wood tak kunjung sadar dan terjaga. Sana merasa ada kejanggalan dan segera menelpon ambulan. Segera setelah ambulan tiba dan memeriksa Wood, mereka kemudian menyuruh Sana untuk menandatangani formulir yang menyatakan secara klinis Andrew Wood telah meninggal dunia. Lalu ambulan itu pergi membawa Wood yang tak sadarkan diri ke rumah sakit Harborview dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, disebutkan bahwa otak Andrew Wood mengalami pembengkakan lantaran overdosis heroin. Selama 3 hari dalam kondisi vegetatif atau koma, dikatakan Andrew Wood dibiarkan untuk hidup dengan dipasangkan alat bantu hidup atau ventilator agar keluarga dan kawan-kawannya dapat mengucapkan selamat tinggal. Salah seorang kawan yang ditunggu kedatangannya selama Andrew Wood dalam keadaan koma adalah Chris Cornell. Chris Cornell sedang berada di luar kota ketika dia dikabari bahwa sahabat karibnya, yakni Andrew Wood, dilarikan ke rumah sakit akibat overdosis heroin. Segera saja Cornell melawat pulang ke Seattle demi menjenguk Wood yang saat itu hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan bantuan alat ventilator. Kedatangan Cornell tidak lain untuk menemui Andrew Wood untuk terakhir kalinya dan mengucapkan sepenggal kata perpisahan. Tak lama setelah Chris Cornell datang, di Senin sore yang muram itu, alat ventilator yang sedikit memperpanjang usia hidupnya itu dilepas dan Andrew Wood pergi untuk selamanya. Dari hasil diagnosa, penyebab kematian Andrew Wood secara medis adalah cerebral hypoxia, yakni kondisi di mana berkurangnya pasukan oksigen di dalam otak.